Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelami salah satu komponen paling fundamental namun sering terlewatkan dalam arsitektur jaringan, yaitu LLC atau yang kita bisa kenal Logical Link Control. Banyak dari kita tahu tentang alamat MAC atau alamat IP. Tapi bagaimana semua protokol berbeda? Di komputer kita bisa menggunakan satu kartu jaringan NIC yang sama. Jawabannya ada di LLC, sebuah standar yang didefinisikan oleh IAAA 802.2 yang bertindak sebagai jembatan logis di jaringan kita. Apa itu LLC? LLC adalah sub lapisan atas dari lapisan data link atau layer 2. Dalam model referensi OSI distandarisasi oleh IAAA 802.2. Di mana posisi LLC? Ya, seperti yang kita lihat, LLC berada di layer 2 atau data link dari model OSI. Namun layer 2 sendiri sebenarnya tidak monolitik, ia dibagi menjadi dua sub lapisan, yaitu di bagian bawah kita punya MAC atau Media Access Control yang berurusan langsung dengan perangkat keras, alamat fisik, MAC address, dan cara mengakses media seperti kabel atau sinyal WiFi di bagian atas. Kita punya LLC atau Logical Link Control. LLC bertindak sebagai perantara atau antarmuka yang berbicara dengan layer 3 atau jaringan di atasnya dan menerjemahkan perintahnya untuk lapisan MAC di bawahnya. Mengapa layer 2 perlu dibagi? Misalnya kita menggunakan analogi kantor pos. Bayangkan MAC sebagai kurir fisik. Tugasnya adalah mengurus alamat fisik, alamat MAC, dan bagaimana cara mengirim surat itu. Apakah pakai truk, Ethernet, atau drone WiFi? Dia tidak peduli isi suratnya, hanya alamat fisik tujuannya, ya begitu. Sedangkan LLC adalah petugas logistik internal. Contohnya itu ya, ketika surat data datang dari manajemen layer 3 ya, LLC bertugas memberi stempel pada surat itu. Oh, ini surat tagihan protokol IP, atau ini surat pribadi protokol IPX. LLC mengidentifikasi jenis data tersebut sebelum memberikannya kepada MAC. Pemisah tugas ini sangat penting. Jadi bagaimana LLC melakukan multiplexing? Ia menggunakan sesuatu yang disebut Service Access Point atau SAP. Bayangkan SAP sebagai nomor ekstensi telepon di sebuah perusahaan. Ketika data tiba, LLC melihat header LLC yang disisipkan di dalam frame. Di sana ada DSIP atau Destination SIP yang memberitahu LLC data ini harus dikirim ke ekstensi 0x06, yaitu Departemen TCP atau IP. Ada juga SSIP atau Source SIP yang menunjukkan siapa pengirimnya. Dengan cara ini, LLC bertindak sebagai resepsionis yang efisien, mengarahkan data yang masuk ke protokol layer 3 yang benar. Fungsi lanjutan SNAP. Kode SAP hanya 1 byte, artinya terbatas hanya 256 kode. Ini cepat sekali habis. Solusinya adalah SNAP atau Subnetwork Access Protocol. Ini adalah trik cerdas. LLC menyetel DSAP dan SSAP ke nilai khusus, yang pada dasarnya berteriak, jangan lihat kode SAP. Lihat informasi tambahan di header snap. Header snap ini kemungkinan menyisipkan file Ethertype yang ukurannya 2 byte
memberi kita lebih dari 65.000 kemungkinan kode, inilah yang digunakan jaringan modern. Jika Anda melihat frame IPv4 atau IPv6 hari ini, mereka diidentifikasikan menggunakan kombinasi LLC dengan SNAP. 3 tipe layanan LLC. Sekarang kita ke fungsi kontrol dari LLC. LLC tidak hanya mengidentifikasi data, tapi juga bisa mengelola cara data itu dikirim. 3 tipe layanan. Tipe yang pertama adalah yang paling dasar, kirim dan lupakan. Seperti mengirim surat pos biasa, ini cepat, efisien, tapi tidak ada jaminan sampai. Tipe yang kedua adalah kebalikannya. Layanan telepon. Ini adalah layanan yang andal, harus menelpon dan membuat koneksi dulu. Data yang diberikan atau dikirim oleh nomor urut, dicek errornya, dan setiap data harus dikonfirmasi. Ini lambat tapi pasti. Tipe yang ketiga adalah jalan tengah yang jarang dipakai. Kirim, tunggu konfirmasi. Seperti mengirim SMS. Anda kirim datanya dan menunggu notifikasi terkirim sebelum mengirim data berikutnya. Relevansi LLC saat ini di era TCP atau IP. Ini adalah poin paling penting di presentasi ini. Jika LLC tipe 2 sangat andal, mengapa jaringan modern kita tidak menggunakannya? Jawabannya adalah TCP. Di model TCP atau IP, tugas keandalan, protokol aliran, nomor urut, konfirmasi, cek error, semua sudah ditangani oleh TCP di layer 4. Jika kita menggunakan LLC tipe 2 dan TCP, kita menggunakan pekerjaan yang sama 2 kali. Oleh karena itu, arsitektur jaringan modern mengambil keputusan cerdas, biarkan layer 2 fokus pada hal-hal cepat. Kita gunakan LLC tipe 1 atau kirim dan lupakan. Dan kita serahkan semua tugas keandalan yang rumit kepada TCP di layer 4. Inilah mengapa peran utama LLC hari ini bergeser dari kontrol menjadi identifikasi protokol via SNAP. Sebagai kesimpulan, mari kita ingat 4 poin penting yang sudah kita jelaskan. Pertama, LLC adalah jembatan logis di layer 2. Kedua, tujuannya adalah independensi dan multiplexing, mengizinkan banyak protokol berjalan di atas perangkat keras apapun. Ketiga, ia mengidentifikasi protokol-protokol ini menggunakan SAP dan lebih penting saat ini. Dan terakhir, peran LLC di jaringan modern telah bergeser. Kita tidak lagi menggunakan fungsi protokol keandalannya atau tipe 2, melainkan menggunakan tipe yang pertama yang cepat. Dan kita menggunakan TCP di layer 4 menggunakan semua keandalan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.